Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Rika Astuti, NIM 2019-12-051 dari kelas 4C Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GCG, CSR, dan perataan laba. Berikut ini adalah kasus yang pertama, yaitu mengenai GCG. Yang pertama, GCG. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip GCG sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pertanyaan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti bahwa kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pertanyaan, yaitu pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga, responsibilitas. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Selanjutnya, aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pertanyaan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan, menjadi profesional dan mematuhi etika. LPD mampu bekerja secara profesional. Yang keempat, independensi. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pertanyaan mengenai pengambilan keputusan prajuru LPD yang objektif dan bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajuri LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Yang kelima, kewajaran. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pertanyaan, yaitu kesempatan keramat desa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi keramat desa, wajar dalam mengungkapkan informasi. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan sehingga terciptanya solusi yang akan mempermudah LPD maupun perusahaan lainnya dalam meningkatkan kinerja,
maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga yang terkait. Selanjutnya, kasus yang berhubungan dengan GCG. Kasus LPD yang terjadi di Kabupaten Badung adalah kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa masih ada sistem pengelolaannya yang kurang baik. Dengan begitu, maka cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, atau disebut juga dengan GCG. Kasus yang kedua yaitu tentang CSR. Pengertian CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Indikator yang digunakan dalam CSR yaitu mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobin-Sky. Rasio Tobin-Sky dapat menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Rasio Tobin-Sky dinilai mampu memberikan informasi yang paling baik karena bisa menjelaskan beragam fenomena dalam kegiatan perusahaan. Berikut adalah contoh kasus CSR. Kinerja saham sektor industri customer goods pada tahun 2018 melemah sebesar 10,21%. Ketika dua sektor lainnya menunjukkan penguatan, sektor industri dasar dan kimia menguat sebesar 24,01%, sedangkan sektor aneka industri menguat sebesar 0,96%. Selanjutnya, rata-rata nilai perusahaan sektor industri customer goods dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, rata-rata nilai perusahaan sebesar 3,83. Kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Fluktuasi nilai perusahaan tersebut biasanya dikaitkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor yang sebagian besar bersumber dari publikasi manajemen. Kesimpulan, pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu mengenai perataan laba. Pengertian perataan laba. Menurut Tudor 2002 menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Hezazi et al. 2011 mengemukakan beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan. Menurut Mustak et al. 2016 mengemukakan bahwa praktek perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu natural smooth dan intentionally be smooth by management.
Natural smooth atau perataan secara alami adalah perataan laba. Dalam proses perolehan laba, manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Sedangkan intentionally be smooth by management merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif, sehingga dapat mempengaruhi laba. Contoh kasus perataan laba. Yang pertama, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 1,08 triliun turun menjadi sebesar 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Kasus perataan laba. Yang kedua, selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan direvisi meningkat sebesar 649,05 miliar. Menjadi sebesar 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat sebesar 148,6 miliar. Perataan laba diukur menggunakan perhitungan indeks Achkel. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Achkel lebih dari 1, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Achkel lebih besar atau sama dengan 1. Maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.